Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk anugerah Tuhan kepada kami, untuk hari Sabat ini ya Tuhan, untuk pimpinan dan pertolongan Tuhan bagi kami sekalian, kami bersyukur ya Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami mohon Tuhan mengurapi pengajaran firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan, supaya kami boleh mendapatkan maksud Tuhan, kehendak Tuhan ketika kami belajar firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon Tuhan berikan hati yang terbuka kepada kebenaran firman Tuhan. Kiranya Ruh Kudus memberikan pencerahan kepada kami, sehingga kami boleh pulang dengan membawa berkat dari Bapa Surgawi sendiri. Dan terpujilah nama-Mu ya Bapa, berikan kepada kami telinga seorang murid dan lidah seorang murid, supaya kami setelah mendengar, kami menyampaikan kebenaran itu kepada banyak orang lain, sehingga mereka juga boleh hidup dalam kebenaran Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Baru ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu bimespotaf Fatsifanu la'asok berdifrei Torah. Diberkatilah Engkau, junjungan Tuhan kami, Raja semesta alam yang menguduskan kami dengan perintah-perintah-Mu dan memerintahkan kami mempelajari kata-kata Torah. Bersama Yesus Hamasiah. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita barangkali perlu juga mengucapkan ikrar persekutuan kita. Saya undang saudara bangkit berdiri. Sama-sama kita ucapkan, dengan sukacita aku bersekutu dengan junjungan Yeshua Hamasiah, yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan, sumber keselamatan kekal. Seperti carang yang tetap melekat pada pokok anggur, demikian aku tinggal dalam kasih-Nya, dengan melakukan segala perintah-Nya. Aku ada seperti yang dikatakannya, aku ada. Aku akan jadi seperti yang dikatakannya, aku akan jadi, yaitu kehidupan yang berbuah lebat bagi kemuliaan-Nya. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia. Ia akan berhasil dalam perintahnya. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi janji Tuhan kekal selamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, kita sampai kepada parasa leh leha, yang artinya pergilah, ya. Kejadian 12 ayat 1 sampai 17 ayat 27. Saya beri judul ini, bagian ini sebagai Abraham ciptaan baru. Abraham ciptaan baru. Abraham bukan saja dikatakan sebagai bapa iman, tetapi sebelum dia menjadi bapa iman, dia harus diciptakan baru. Dia tidak pernah ada orang bisa jadi bapa iman bagi umat sedunia kalau dia tidak diciptakan baru. Nah, ini sesuatu hal yang perlu kita pahami dan harus dibagikan juga, karena ada banyak orang tidak menyadari bahwa Abraham adalah satu ciptaan baru, new creation. Kejadian 12 sampai 50 itu membuka pemahaman kita tentang generasi leluhur Israel yang dimulai dari Abraham. Kita kemarin sudah mendengar tentang Noah. Noah itu adalah penyambung jasmaniah. Jadi sejarah jasmani, umat yang dari Adam dan Hawa itu disambung sampai kepada kita itu oleh Noah. Tetapi dalam hal iman, bukan Noah yang utama. Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham. Karena itu Abraham dari segi iman, dia adalah awal yang iman yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi gelar Bapa Bangsa atau Patriark diturunkan dari Abraham kepada putranya, yaitu Ishak, kemudian kepada cucunya Yakov atau Israel. Yakov juga disebut namanya, Yakov itu adalah Israel juga. Jadi Israel itu bukan hanya bangsa, tapi Israel adalah nama Yakub. Jadi tokoh-tokoh inilah yang menjadi akar dari pohon bangsa Israel. Dan hari ini kita akan melihat akar pertamanya yaitu Abraham. Jadi kita mulai melihat dari Abraham, ketika sampai kepada Abraham, ya, kita melihat bahwa janji Tuhan kepada Adam dan Hawa, yaitu benih wanita, yaitu sebagai janji mesianik, Kejadian 3 ayat 15, itu mulai menemukan pemenuhannya dalam diri Abraham dan keturunannya. Jadi mulai dari Abraham kita lihat ada janji itu seakan-akan di reignite atau dikobarkan lagi atau ditunjukkan lagi, direvitalisasi, boleh dibilang begitu, melalui Abraham.
Karena oleh engkau maka semua bangsa akan diberkati. Itu sebenarnya satu bentuk nubuat tentang Mesias, Yesua. Nah, waktu Tuhan mulai memanggil Abraham, maka ini sebetulnya mencerminkan bahwa rancangan asli dari Tuhan bagi umat manusia adalah supaya mereka mengalami berkat Tuhan. Mereka mengalami berkat Tuhan dan adalah keturunan Abraham yang menjadi saluran berkat bagi Tuhan. Jadi kalau kita bisa melihat Abraham, Ishak dan Yakub, maka kita lihat Yakub itu namanya juga Israel, maka kita tahu bahwa berkat itu datang dari keturunan Yakub, Israel, yaitu bangsa Israel. Dan itu dibenarkan oleh Yesua HaMasyiah ketika dia bicara kepada perempuan Samaria, karena keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Itu jelas sekali ya. Keselamatan bukan datang dari organisasi gereja. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Itu Alkitab, itu jelas ya. Jadi melalui siapa? Tetapi dari bangsa Yahudinya, melalui satu tokoh yang namanya Mesias, Yesua. Jadi kita lihat bahwa ketika Tuhan memanggil para patriark atau bapak bangsa itu, maka Tuhan memberkati mereka, bahkan juga Tuhan memberkati Israel, tetapi mereka diberkati supaya mereka jadi berkat. Mereka diberkati untuk memberkati. Jadi kalau Tuhan memberkati Abraham, Ishak dan Yakub atau Israel, maka tidak berarti hanya mereka yang dapat berkat. Tidak benar itu, bahwa lalu kalau gitu kita mau jadi keturunan jasmani Abraham. Lalu ada rame-rame, ada orang terdorong, oh kalau gitu kita mesti jadi Yahudi. Tidak perlu. Karena mereka diberkati supaya kita diberkati di dalam Yesua. Nah, sama seperti itu. Kalau kita sekarang diberkati, itu bukan hanya untuk diri kita. Kita diberkati supaya kita memberkati. Ada amin, saudara? Kita mesti tahu bahwa waktu kita diberkati, itu artinya Tuhan kasih satu amanat supaya kamu jadi memberkati orang lain. Jadi jangan self-centered, kalau Tuhan memberkati, oh aku yang diberkati, kamu tidak, bukan begitu. Waktu kita diberkati, kita tahu bahwa ini adalah satu amanat, bahwa supaya kita menjadi berkat bagi orang lain, alias memberkati orang lain. Ya, dan di sini kita bisa melihat bahwa melalui Abraham, Ishak dan Yakub, itu Tuhan menghadirkan benih, itu diturunkan dan kemudian sampai kepada Mesias, dan Mesias kepada bangsa-bangsa. Dan dengan perkataan lain, karena janji Mesias itu yang pertama diberikan kepada Adam dan Hawa, Kejadian 3 ayat 15, bahwa benih perempuan ini, benih itu sebenarnya dari laki-laki ya. Kalau sudah lihat bahasa Ibrani itu Zera itu benih laki-laki. Tahu ini jadi perempuan. Itu gendernya itu adalah maskulin. Tapi kenapa jadi perempuan? Nah, jadi itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, jadi melalui benih yang terpilih itu, lalu bangsa-bangsa, ya, melalui Israel, bangsa-bangsa itu dibawa kembali, ya, untuk kembali ke Taman Eden. Ya, itu kalau kita lihat itu bahwa mereka dikeluarkan dari Taman Eden, dan itu adalah satu Taman Eden itu satu yang berasal dari Tuhan, kehendak Tuhan untuk manusia tinggal di sana, bahwa melalui benih itu, yaitu melalui Mesias, umat manusia akan dibawa kembali ke Taman Eden. Itu pikiran yang ada di dalam pikiran orang Yahudi, memang seperti itu. Dan saya percaya juga bahwa memang begitu. Kita akan dibawa kepada satu keadaan yang diberkati dan diperkenan Tuhan. Dan itu dalam kerajaan 1000 tahun itu sebenarnya gambaran dari Eden yang akan datang kembali. Oke, ada beberapa bagian saya berikan di sini. Yang pertama, panggilan Abraham dari Tuhan untuk menjadi orang rohani yang tangguh. Kita membaca Kejadian 12 ayat 1. Lalu Adonai berkata kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah ayahmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Panggilan Abraham, sebetulnya di sini disebut Abram, ya, dia belum diubah waktu itu namanya.
namanya ditambah huruf He. Dalam huruf He, kalau sudah lihat huruf He, sini ada nggak? Ya itu dia di sana ya, huruf He. Saudara lihat huruf He itu ada garis ini lalu ada celah ya, ada celah. Nah itu dalam pikiran orang Ibrani itu adalah seperti nafas. Jadi celahnya itu untuk nafas. Jadi ada ruah yang keluar. Sepertinya itu ada celahnya untuk ada ruah. Artinya bahwa waktu Abraham ditambah huruf He, maka itu artinya dengan nafas Tuhan, dengan satu pembaharuan yang berasal dari Tuhan. Sehingga dia disebut Abraham. Dan setelah diganti menjadi Abraham, itu disebut sebagai Bapa Iman, bangsa-bangsa. Semua bangsa, itu semuanya arahnya imannya tuh mengikuti Abraham. Nah sekarang coba kita lihat bagaimana Abraham itu dipanggil dan kemudian disebut Bapa Iman. Dalam ayat ini kita mulai dengan panggilannya bahwa Tuhan memerintahkan pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah ayahmu. Ini artinya ada 3 hal. Yang pertama, dari negerimu artinya tinggalkan tanah airmu. Tinggalkan tanah airmu. Yang kedua, dari sanak saudaramu, tinggalkan kerabatmu. Semuanya. Dan yang ketiga, dari rumah ayahmu. Ini udah lebih lagi. Tinggalkan keluarga ayahmu. Jadi kita bisa melihat saudara bahwa Abraham dipanggil itu dengan ujian. Panggilan Tuhan itu mempunyai harga. Ketika Tuhan memanggil seseorang, maka itu adalah harga yang harus dibayar dalam panggilan itu. Jangan, dipanggil, aku senang, aku dipanggil, aku dipilih. Tapi you nggak mau bayar harga, nggak ada. Alkitab kita nggak pernah mengajar seperti itu. Jadi di sini kita lihat kalau namanya seorang Bapa Iman, dia dipanggil dengan cara ini, maka artinya dia harus tinggalkan tanah airnya, dia tinggalkan kerabatnya, dia tinggalkan keluarga ayahnya. Dan ini bukan sesuatu yang terlalu mudah. Kalau kita membaca buku, begitu aja. Tapi coba saudara taruh diri saudara pada Abraham dan mengenakan semua perintah ini kepada diri kita dalam posisi itu. Jadi meninggalkan keluarga ayahnya itu tentu yang paling berat. Terah, ayah Abraham, adalah seorang penasehat rohani dari Nimrod. Nimrod adalah seorang yang mendirikan menara Babel untuk mencapai langit. Jadi dia raja, dia seorang penguasa. Dan karena dia adalah penasehat rohani dari Nimrod, Terah itu penasehat rohani dari Nimrod, maka dia merupakan keluarga terkemuka di kerajaan Babel yang mendirikan menara Babel itu. Dia bukan orang sembarangan, dia terkemuka. Dia bukan keluarga sembarangan. Dan kalau begitu, Abraham sebagai anaknya Terah, sesungguhnya hidupnya sudah nyaman. Jadi dia dihormati oleh orang-orang yang lain, dan bahkan rajanya juga itu menghargai ayahnya dan juga tentunya anaknya. Jadi sesuatu yang nyaman sudah dialami oleh Abram ya. Tetapi panggilan Tuhan mengharuskan dia meninggalkan zona kenyamanannya. Dia harus meninggalkan lingkungan kekuasaan. Karena dia penasehat raja, tentu dia kenal dengan banyak orang dan apa yang dikatakannya itu berpengaruh. Jadi Abraham menikmati itu. Menikmati apa yang dilakukan oleh bapaknya. Dia harus meninggalkan kenikmatan hidup. Dia harus meninggalkan hubungan kekerabatan. Dan dia harus meninggalkan hubungan anak dengan bapaknya sendiri, dengan ibunya. Ini semua harus ditinggalkan. Tapi ternyata saudara, dengan keadaan yang begitu berat, kita katakan itu berat ya. Ternyata Abraham mau mengikuti panggilan Elohim yang hidup dengan meninggalkan semuanya. Lalu Tuhan kasih imbalan untuk apa yang kesediaan itu. Lalu Tuhan dalam janjinya mengatakan, aku akan memberkati engkau dengan keturunan. Waktu dia belum punya anak. Kemudian juga dengan kekayaan, dengan nama besar. Tuhan kasih semacam perbandingan ya. Harus meninggalkan sesuatu
Tapi Tuhan akan ganti dengan sesuatu yang lain. Dengan 3 hal juga. Tetapi apa yang dijanjikan Tuhan itu belum nyata. Waktu Tuhan berjanji pada 12 ayat 1, maka Abraham belum punya anak, dan kemudian beberapa saat lagi kita membaca ternyata Sarai istrinya mandul. Jadi janji Tuhan belum nyata. Sementara kenyamanan hidup, kekuasaan, dan hubungan-hubungan semuanya nyata. Nah, ini sini kita bisa melihat. Dia harus meninggalkan sesuatu yang nyata di dalam pandangannya untuk mendapatkan sesuatu yang belum nyata. Ini sesuatu yang tidak mudah. Tapi mengapa dia ketika dia belum melihat sesuatu yang nyata di depan matanya, sementara kenyamanan hidup sudah dia nikmati dari hari ke hari, toh dia mau mengikuti Tuhan. Kalau dia mau, begitu ya. Kalau ditimbang, itu dia belum nyata ya, masih lebih berat kepada kenyataan. Dia bisa lihat, bisa rasakan. Tapi mengapa dia mau meninggalkan semuanya itu? Jawaban singkatnya adalah karena yirah. Coba saudara sebut yirah. Yirah itu kekaguman. Jadi yirah itu diterjemahkan bisa 2, yang satu takut, yang satu kagum. Tapi dalam hal ini, atau kalaupun takut itu dalam arti kagum. Takjub, takut karena takjub gitu ya. Jadi dalam hubungan ini kita lebih dekat, itu hubungannya adalah kekaguman. Jadi yirat Hashem itu adalah kagum kepada Tuhan, atau kalaupun kita katakan itu takut, tetapi takut yang takjub begitu ya. Nah, karena itu waktu orang dikatakan, kita dikatakan sebagai Yirei Hashem, orang yang takut akan Tuhan, maka waktu takut akan Tuhan dalam arti Yirei Hashem, itu adalah takjub, karena takjub lalu kita justru mendekati Tuhan, bukan lari. Bukan lari dari Tuhan. Tapi justru mendekati Tuhan. Mau melihat lebih dengan kagum, lebih dekat lagi, lebih indah lagi. Jadi kita justru datang kepada Tuhan, nah itu yang disebut dengan takut akan Tuhan. Dalam bahasa Ibraninya Yirat Hashem, orangnya Yirei Hashem. Jadi kita bisa lihat bahwa waktu Abraham itu dia mendengar pilihan dari Tuhan, dia harus meninggalkan sesuatu dan Tuhan menjanjikan sesuatu. Maka pada waktu itu dia sudah mempunyai kekaguman kepada Tuhan, dia terpesona kepada Tuhan, dan karena itu dia justru mendekati Tuhan, mau mengikuti kehendaknya. Nah sekarang dari mana kok tiba-tiba dipanggil lalu tiba-tiba langsung kagum? Dari mana seperti itu? Nah di sini perlunya literatur Yahudi. Ada kitab namanya Yashar. Kitab Yashar memuat keterangan bahwa di masa kecilnya Abraham bertemu dengan Shem. Shem itu anak Noah. Dan dan dari Shem inilah Abraham kecil itu diberitahu bahwa langit dan bumi, semua benda-benda penerang di langit, matahari dan bulan itu adalah diciptakan oleh Adonai Elohim. Sementara pada waktu itu semua anggapan pada masa itu bahwa langit dan bumi itu diciptakan oleh berhala. Berhalanya dari kayu, dari batu, bisa menciptakan alam semesta. Kemudian juga ada yang menyembah matahari sebagai dewa, bulan sebagai dewa, tapi dia selalu naik dan kemudian turun. Kenapa kalau dia jadi berkuasa dia hilang gitu ya? Nah, itu salah satu yang ditulis di sana. Abraham bergumul dengan pengajaran seperti itu, tapi dia sudah mendapatkan juga basis atau dasar dari Shem. Dan waktu dia mendengar dari Shem dan dia bandingkan dengan ajaran yang berlaku saat itu di Babel, di Ur-Kasdim ya, daerah sana, daerah Irak, maka dia itu mulai setelah dapat pengajaran dari Shem, itu muncul satu bentuk kekaguman akan Tuhan. Satu bentuk kekaguman setelah dia mendengar kabar baik. Jadi Yirat Hashem itu muncul kekaguman akan Tuhan dalam diri Abraham kecil.
Nah, ini pentingnya bahwa kita sebagai orang dewasa, tadi barusan kita melakukan penyerahan anak, bahwa anak-anak harus diajari kagum kepada Tuhan sejak dari kecil. Ada amin, saudara. Anak-anak kita harus diajari kekaguman akan Tuhan. Bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Semua benda penerang di langit adalah Tuhan yang menciptakan. Dan Abraham kecil itu dia diajari oleh Shem dan ini dipelihara. Satu lagi, kekaguman itu harus dipelihara. Bukan cuma satu kali. Kan itu tadi berulang-ulang. Dan Abraham terus bertumbuh ya, dan dari situ, dari kekaguman itu muncul tadi yirah ya, yirah atau kata sifatnya yirat Hashem, itu dipelihara terus-menerus. Dan dari kekaguman itu muncul sesuatu yang namanya emunah. Jadi dari Yirat Hashem muncul emunah, kekaguman kepada Tuhan membuat orang itu Abraham menjadi percaya, iman percaya kepada Tuhan. Jadi emunah itu adalah iman. Jadi mulai dari kekaguman. Jadi kekaguman itu membuat hatinya terbuka ketika dia mendengar panggilan Tuhan yang tadi kita baca Kejadian 12 ayat 1. Jadi ada satu proses di atasnya yang tidak bisa kita lihat, tidak dijelaskan secara jelas dalam Torah, tapi kita dibantu oleh literatur Yahudi yang juga itu buku lama ya, bukan buku-buku yang baru di ini. Itu buku-buku yang memang jadi bagian dari orang-orang Israel. Jadi iman Abraham dimulai dengan kekaguman, dan kekaguman itu menjadi dan kekaguman akan Tuhan, yaitu Yirat Hashem, itu juga disebutkan takut akan Tuhan, itu memberi dia hikmat. Karena dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Itu dalam Amsal. Jadi waktu dia takut akan Tuhan, maka Abraham kecil itu punya hikmat, sehingga dia bisa membedakan, dia bisa memilih, ini teori berhala atau dari Tuhan. Dia pilih itu dari Tuhan, dari Adonai Elohim, dan dia tinggalkan berhalanya. Itu hikmat. Nah, dengan cara yang sama, saudara, bahwa kita juga harus berhikmat. Zaman sekarang juga ada. Apakah langit dan bumi itu atau kehidupan itu memang ada penciptanya, atau dia bisa datang tiba-tiba melalui katanya dentuman besar di dalam teori Big Bang, teori evolusi. Dan saya percaya bahwa Big Bang tidak serta-merta, kalaupun ada Big Bang ya, tidak serta-merta menciptakan kehidupan seperti yang kita lihat sekarang. Kalaupun ada Big Bang, you bukan kasih teori, pakai teori fisika apa segala macam yang juga saya tidak bisa memahami. Itu orang-orang yang sangat pandai seperti siapa? Hawking itu siapa? Ya itu dia bisa buktikan bahwa ada Big Bang. Oke. Kalau ada Big Bang pun tidak serta-merta, saya percaya tidak serta-merta Big Bang bisa menghasilkan kehidupan. Dan kita bisa lihat bahwa kehidupan itu bukan karena ledakan satu ya. Kita coba lihat ledakan gunung berapi. Apakah ledakan gunung berapi itu tiba-tiba bisa menghasilkan ladang yang subur? Atau ledakan gunung berapi tiba-tiba bisa tempat itu bisa bertumbuh menjadi kota dengan sendirinya. Semuanya dengan sendirinya. Walaupun dia jadi lahan subur, mesti ada proses yang dilakukan oleh manusia. Atau bom atom di Hiroshima, dia tidak pernah membuat kehidupan. Ledakan saja itu tidak. Atau gunung berapi, atau bom atom apalagi, tidak bisa menghasilkan kehidupan. Kalaupun ada kehidupan, kemarin saya lihat Hiroshima itu seperti apa. Oh, itu udah jadi kota. Sekarang yang ada kehidupan di sana. Itu bukan tiba-tiba, adalah orang yang berpikir, mendesain lagi kotanya seperti apa. Ingat yang lalu, mesti ada desainer. Karena itu kehidupan ini mesti ada desainernya. Dan desainernya adalah, kita bilang arsitek agungnya adalah Adonai Elohim. Dan saya percaya dengan sepenuh hati saya bahwa saya tidak pernah datang di sini karena evolusi. Ya.
Coba kita lihat fungsi, ini by the way, pendek saja, kita lihat fungsi-fungsi anggota tubuh kita. Bagaimana kita bisa dapat dua mata? Tidak persis sama. Mata saya yang kiri lebih bagus daripada yang kanan ya. Dalam hal melihat, negatifnya berbeda. Tapi kita tetap mau dua mata. Tuhan bikin dua mata dan indah. Kita katakan cantik, ganteng dengan dua mata daripada satu mata. Coba perhatikan, ada dua mata dengan yang orang cuma satu mata. Kan bagus yang dua mata, ini kan desain itu namanya. Ada telinganya begini, ada mulutnya, hidungnya bagaimana, itu desain. Kemudian ada satu lagi yang saya pikir secara sederhana aja, gigi kita, saudara. Apakah gigi kita itu produk dari evolusi? Gigi kita itu ada desainnya. Di depan ada gigi seri itu untuk gigit ya, itu ada runcing-runcing sedikit, lalu di sini ada sedikit seperti taring sedikit, agak lebih tajam. Itu untuk gigit merobek begitu ya. Tapi setelah itu ada di belakang itu geraham untuk mengunyah. Sekarang kalau memang gigi kita juga adalah produk evolusi, apakah bisa dibuktikan karena evolusi itu katanya acak begitu ya? Apakah bisa ditunjukkan dengan fosil bahwa ada geraham yang di depan semua gitu. Gigi geraham itu di depan semua gitu ya. Sebenarnya gigi serinya ada yang di belakang. Lalu dia karena evolusi dia berubah. Oh, ternyata mesti diatur balik, atur balik. Akhirnya gigi seri di depan. Taringnya sedikit di sini dan gerahamnya di bawah. Ada enggak fosil yang seperti itu? Ya, saya belum melihat bukti saya baca buku nih kalau saya bicara begini karena saya baca buku ya, bukan yang nggak punya buku yang seperti itu. Ya, ada satu buku udah lama sekali itu Dr. Duane Gish, dia tulis begini, the fossil say no, gitu ya, the fossil say no. Jadi kita lihat bahwa sesuatu yang kehidupan itu harus dirancang, harus dengan desain. Nah, Abraham dia dikasih hikmat. Tadi dia punya yirat Hashem, dia punya punya kekaguman akan Tuhan, lalu itu memberikan hikmat kepada dia sehingga dia memilih ini mesti Tuhan. Dan kemudian waktu Tuhan panggil, dia langsung ikut. Sekalipun harganya mahal. Harganya mahal, bukan murah, saudara. Ikut Tuhan itu mahal. Harganya mesti dibayar. Ya, tapi toh dia lakukan karena dia mengagumi Tuhan, karena muncul emunah dan yang mendorong emunah sehingga dia percaya bahwa Tuhan menciptakan, Tuhan terlibat dalam kehidupannya dan dia mengikut Tuhan. Dan kemudian setelah emunah baru kemudian dia nanti ya di parasa ini juga, tapi kita nggak bisa bahas semuanya. Dia waktu diminta anak tunggalnya. Yang dikasihnya itu diserahkan, dia sudah kagum kepada Tuhan, jadi punya emunah. Satu lagi yang harus dia lakukan, dia bitahon, dia bersandar kepada perintah Tuhan, dia lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu bitahon, dan melalui itu dia melihat Mesias. Melalui itu dia melihat Mesias, karena Ishak itu adalah gambar dari Mesias. Dan Yesua mengakui ini ya saya kira di Yohanes 8 itu ya. Abraham melihat hari-hariku dan ia bersukacita. Ya, saudara bisa lihat bahwa Abraham sudah melihat Mesias Yesua dengan cara yang Tuhan berikan dan dia percaya. Dan sekarang pertanyaannya begini, kalau Abraham percaya dan dia sudah melihat Mesias Yesua walaupun itu belum lahir Yesuanya, dia kira-kira selamat enggak? Halo? Selamat. Abraham itu tokoh di perjanjian baru atau di perjanjian orang Kristen bilang perjanjian lama. Kita sebut tanah ya. Kita bilang di lama. Ada orang ya belajar teologi ya mengatakan keselamatan hanya di perjanjian baru. Saya bilang, yuk baca perjanjian Alkitab atau baca cuma perjanjian baru gitu ya. Pertanyaannya begitu ya. Baca Alkitab seluruhnya ya dari perspektif bahasa Ibrani, jangan pakai bahasa Indonesia aja gitu ya. Pakai bahasa Ibrani. Maka yuk bisa lihat ya bahwa sesungguhnya keselamatan itu sudah mulai dari Abraham.
Bagaimana kita mengatakan bahwa kita diselamatkan juga oleh karena iman, oleh anugerah melalui iman, diselamatkan oleh anugerah melalui iman, sementara bapak imannya itu tidak selamat. Katanya orang-orang perjanjian lama nggak ada yang selamat, cuma kita aja perjanjian baru. Gimana bisa begitu? Logikanya bisa begitu. Itu kan logika yang sudah sangat dibelengkok-belengkokkan oleh namanya doktrin, dogma yang tidak paham seluruh Alkitab. Oke, jadi sekarang ada satu aspek lagi dalam hubungan dengan kekaguman, ya. Seringkali kita bisa melihat waktu waktu kecil, waktu remaja, pemuda, dia ada dalam lingkungan yang terjaga, dalam kehilah, dalam jemaat. Tapi kemudian dia menjadi mahasiswa, kerja, dan pergaulannya terbuka, dan dia menghadapi banyak tantangan. Lalu kemudian kok pada suatu saat dia itu lalu mulai tidak percaya kepada Tuhan. Ya, di luar negeri itu banyak tadinya percaya kepada Tuhan, kemudian jadi ateis, ya, banyak itu, ya. Tetapi juga di sini, bukan hanya di luar negeri, di sini juga. Yang mulai dari sini dan kemudian melihat situasi, melihat bagaimana, lalu mulai nggak percaya mulai bahkan meninggalkan Yesua. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu terjadi karena mulainya itu dari kekaguman yang dialihkan. Kekaguman kepada Tuhan yang dialihkan atau digerus. Jadi kekaguman kita kepada Tuhan itu digerus oleh sistem dunia ini. Bagaimana? Saudara melihat orang lain yang tidak percaya Adonai Elohim, kok hidupnya lebih makmur? Kok aku percaya Adonai Elohim, percaya Yesua, kok aku nggak lebih makmur dari yang lain? Mereka juga hidup enak kok, padahal mereka tidak percaya Yesua. Ternyata tidak percaya Yesua juga bisa hidup enak. Nah, di situ waktu saudara dibuka pada hal yang seperti itu, lalu kekaguman kepada Tuhan sebagai sumber berkat itu dialihkan atau merosot, ya, atau digerus. Kemudian ada dia bilang, oh lebih baik ikut agama mayoritas, malah lebih cepat dapat jabatan. Atau dengan ikut agama mayoritas lebih banyak teman untuk pemasaran produk. Kan aku bisa lebih bagus jadinya kerjaannya karena memasarkannya lebih luas karena sudah ada dari bagian dari agama mayoritas. Nah, waktu kita berpikir demikian, kekaguman akan Adonai Elohim mulai digerus. Dan bila ini dibiarkan, emunah juga tergerus, imanmu juga tergerus. Emunah juga tergerus. Dan kita bisa melihat ada orang-orang yang diam-diam ya udah langsung menghilang dari persekutuan, dari pertemuan komunitas orang percaya. Lalu nggak datang. Lalu lama-lama loh kok udah ada di sana, di tempat lain. Ya, jadi ini yang kita mesti lihat. Ini terjadi pada zaman ini. Dan saya bicara yang barusan tuh di Indonesia. Bukan di luar negeri, di Indonesia. Jabatan akan lebih cepat naik kalau kira-kiranya punya afiliasi dengan kelompok mayoritas. Khususnya dalam agama. Nah, itu bahkan saya alami di waktu kerja di lingkungan kantor pemerintah. Ya, jadi saudara, kita bisa melihat bahwa Abraham menjadi bapak iman itu karena ujian. Ya, karena dia diuji, imannya diuji. Jadi panggilan pertama Abraham itu dimulai dengan ujian. Ujiannya apa? Tinggalkan negerimu, tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan rumah ayahmu. Lalu kenapa begitu? Ya, Tuhan menghendaki itu karena iman perlu diuji. Tidak ada iman yang murni itu bisa kelihatan kemudiannya tanpa diuji. Ibrani 12 ayat 8 mengatakan begini, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang.
Yakobus 1 ayat 3 dan 4, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, ini ujian terhadap imanmu. Nah, di sini supaya apa? Supaya dia jadi matang. Jadi buah yang matang, menjadi sempurna. Dan itu kita bisa melihat dijelaskan di dalam Torah. Jadi Yakobus itu, ini saudaranya Yesua ya. Yakov dia bahasa Ibraninya. Dia itu saudara Yesua, saudara dari satu ibu. Ya, dia dari satu ibu ya. Dia saudara dari Yesua, karena Yesua lahir dari Ruach Kodes, ya. Dan ini dia mengatakan, dan dia dikenal kalau kita baca buku-buku yang hubungannya dengan sejarah gereja sekalipun ya, yang di abad 1 begitu, maka dia dikenal sebagai seorang yang dikenal sebagai sadik, bahwa dia sangat disebut Yakov Hasadik. Dia seorang yang mentaati Torah, bukan orang yang melawan Torah, dia taat Torah. Dan karena dia mentaati Torah, kita bisa lihat kalau dia katakan ujian terhadap imanmu, itu artinya dia sudah baca tentang Abraham. Dan akibat dari situ dia menulis, dipimpin oleh Roh Kudus, dia tulis ini. Dia tulis ini, ayat yang saya tadi baca, Yakub 1 ayat 3 dan 4. Nah, jadi iman kita memang perlu diuji, dan iman yang murni akan menunjukkan bahwa dia murni. Ada amin, saudara? Iman yang murni akan menunjukkan bahwa dia murni dan dia bertahan. Dia bertahan. Ya, sekarang ada banyak orang yang kemudian muncul dengan istilah-istilah Arab dan sebagainya, begitu ya. Kita memang hidup di masyarakat majemuk. Setiap orang mengambil keputusan untuk keyakinannya sendiri. Oke, itu kita harus tidak boleh kita tekan begitu ya. Tetapi kita mesti lihat bahwa kitab suci kita mengajarkan sesuatu, bahwa iman itu harus diuji, dan kalau iman kita murni, kita akan menunjukkan kemurnian itu melalui ujian. Tanpa diuji nggak bisa. Abraham imannya murni karena dia diuji. Kalau nggak diuji nggak bisa tahu itu iman kaleng atau iman emas atau iman kaleng-kaleng, nggak bisa diketahui. Nah, karena itu kalau kita mendapatkan ujian iman seperti dikatakan oleh ini Yakub ya di ayat yang lain, maka biarlah kamu itu bersukacita terhadap hal itu. Karena dengan demikian kita bisa tahu bahwa iman kita murni dan kita dinaikkan tingkatan iman kita kepada tingkatan yang berikutnya. Nah, kita lihat ini kembali ke ayat tadi ya. Kejadian 12 ayat 1. Dalam bahasa Ibraninya, tadi udah dibaca oleh saudara Clement, pergilah, itu pakai kata laha, itu jadi judul dari parasha ini. Laha. Tadi udah ditunjukkan juga di sekolah Sabat, laha itu persis hurufnya sama ya. Lamed kaf, ya. Kaf tofit ya. Jadi laha. Walaupun persis ditulisnya sama, bacanya lain ternyata. Nah, itu karena ada tanda baca yang nggak ditulis. Tetapi orang Ibrani tahu. Nah, kalau kita lihat perkataan laha, maka itu ya ini karena ini bahasa Ibrani harus kita baca ini dari komentari dari orang-orang Yahudi ya, Rabi. Dia bilang begini, perkataan laha berarti pergilah kepada dirimu sendiri. Laha itu pergilah ke dirimu sendiri.
Dia dalam potongan itu, laha, dia bisa mempunyai arti itu. Jadi pergilah kepada dirimu sendiri. Mengapa dia diperintahkan pergi kepada dirinya sendiri? Karena apa? Karena dia hidup, sebelumnya dia hidup di bawah bayangan dan gaya hidup ayahnya, yang adalah penyembah berhala. Sekarang kamu pergi kepada dirimu sendiri, bukan lagi pada bayangan ayahmu yang penyembah berhala. Kamu pergi sendiri kepada dirimu sendiri. Dan dan Abraham itu sudah mendengar bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Adonai Elohim. Kamu sudah tahu itu, dan kamu pergi kepada dirimu sendiri. Jadi Tuhan memanggil dia dengan memerintahkan untuk meninggalkan semuanya. Ini sama ketika Yesua memanggil murid-muridnya, dia memakai standar yang sama. Tinggalkan keluargamu, apalagi ada juga yang kepada orang kaya itu, jual hartamu dan ikut aku. Itu persis seperti ini. Sama seperti kepada Abraham. Abraham itu diminta tinggalkan semuanya. Dan waktu dia mau meninggalkan semuanya untuk memulai perjalanan iman, maka di situ dia hidupnya diubah. Dia mengalami sesuatu pembaruan. Dan dari situlah waktu dia mulai mengikutinya, baru identitas asli Abraham itu terlihat. Pergilah kepada dirimu, itu berarti juga meninggalkan beban masa lalu. Warisan-warisan kebiasaan masa lalu. Yang bukan dari Tuhan. Mungkin itu adat budayanya dia, tetapi itu nggak cocok sama Tuhan. Nggak punya, karena itu masih semua masyarakat penyembah berhala. Dibuang semuanya. Tidak artinya kita anti adat. Kita semuanya, adat itu adalah budaya, ya. Tetapi kita mesti lihat, pakai hikmat, bahwa ada budaya yang okultis, itu yang kita singkirkan. Kita menolak budaya okultis. Tidak anti budaya, tetapi budaya okultis kita tolak. Sudah nangkap ya? Bahwa budaya itu lebih besar daripada budaya. Ada dari budaya itu ada bagian yang bersifat okultis, itu yang kita buang, kita tolak. Tapi ada bagian-bagian seperti ya cara berpakaian, mungkin juga membuat masakan tertentu, itu bisa saja ya. Tetapi bagian-bagian yang berlawanan dengan perintah Tuhan itu yang kita tolak. Dan itu semuanya juga ditinggalkan oleh Abraham. Abraham berubah 180 derajat. Ya, jadi dengan panggilan itu dia mulai menjalani perjalanan lahiriah, karena dia masih melangkah di tanah, artinya itu perjalanannya bersifat lahiriah. Tetapi untuk mencapai perubahan rohani yang batiniah, dia menjalani langkah-langkahnya keluar dari rumah ayahnya. Itu bukan untuk fisikal saja, untuk hal yang jasmani lahiriah, tetapi dia melakukan tindakan lahiriah untuk mendapatkan perubahan yang bersifat batiniah. Jadi dua-duanya ya, bahwa sesuatu yang batiniah, yang rohani itu ternyata juga melalui hal-hal yang dilakukan dengan tindakan jasmani. Jadi jangan bilang, oh yang penting rohaninya aja, yang jasmani nggak perlu. Oh enggak, di sini memang harus dua-duanya, saudara ya. Ada banyak hal gitu. Jadi kalau kita memang ingin sesuatu yang rohani, ada aspek jasmania yang harus kita stop. Karena itu bertabrakan. Jadi kita mesti menyeleksi apa tindakan lahiriah kita yang tidak cocok dengan rohani atau ya pertumbuhan atau kekudusan rohani kita. Dan itu dilakukan oleh Abraham. Oke, saya kira saya mesti ini ya. Pada saat kita sampai kepada bagian yang kedua, saudara, Abraham diciptakan baru. Nah ini dia yang saya ingin sampaikan lagi. Kejadian 12 ayat 2, aku akan membuat engkau, ESK, itu dari akar kata asa, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, ini berkat yang dari Tuhan, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ya, jadi menjadi bangsa yang besar, akan diberkati,
dan kemudian namanya jadi terkenal, dari masyhur, semua orang seluruh dunia tahu Abraham, banyak agama yang dari sana itu tahu Abraham, dan kemudian juga dia menjadi berkat, artinya tentu saja Tuhan memberkati dia lebih dulu. Nah, di sini kemudian kita katakan, oh dia menjadi bangsa yang besar, ya udah jadi bangsa yang besar, mau apa lagi gitu ya. Tetapi kemudian ada satu orang, Reb Berekiah namanya, jadi Berekiah, dia seorang rabi, Reb, dia Reb dengan itu sapaan rabi yang akrab begitu ya. Dia tidak membaca dalam bahasa Indonesia, dia tidak membaca dalam bahasa Inggris, dia membaca dalam Torah Ibrani. Lalu waktu dia lihat Torah Ibrani, lalu dia mulai melihat ya, melihat konstruksi ini, dia bilang begini, Adonai tidak berkata, aku akan menegakkan engkau menjadi satu bangsa yang besar. Tetapi Adonai berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Lalu dia soroti perkataan membuat. Oh, apa maksud Tuhan dengan perkataan membuat? Perkataan membuat ya. Nah, perkataan membuat ini dipakai oleh Tuhan ketika Tuhan menjadikan manusia. Jadi itu ada di Kejadian 1 ayat 26. Jadi Tuhan membuat Adam. Pakai perkataan asa. Asa itu membuat. Jadi dalam 1 ayat 26 itu pakai bentuknya dalam kalimat itu menjadi naase. Nah, naase ini dari asa. Nah, lalu di dalam Kejadian 12 ayat 2, bentuk kata yang dipakai dari akar yang sama itu adalah vesk, dan membuat kamu, esk ya. Jadi dari perkataan asa. Lalu dia mulai berpikir, rabi ini, kenapa Tuhan membuat Abraham dibuat dengan kata itu lagi sebelum dia menjadi bangsa yang besar? Nah, lalu dia sampai kepada kesimpulan, kalau begitu ya, dalam garis Adam, Abraham sudah diciptakan. Karena dia keturunan Adam, dia sudah diciptakan, sudah dibuat oleh Tuhan. Kemudian waktu dia mau menjadi bangsa yang besar, maka Tuhan memakai lagi kata, aku akan membuat engkau. Kalau begitu ini terjadi perulangan. Perulangan bahwa Abraham itu dibuat lagi sebelum dia menjadi bangsa yang besar, dia dibuat lagi oleh Tuhan, dan artinya ini dia dibuat ulang, artinya dia diciptakan ulang. Dia adalah ciptaan ulang, ciptaan baru. Sampai ke sana, saudara ya. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat ya, hal yang seperti ini saya belum pernah dengar itu ada pernah dibahas di lingkungan gereja Kristen bangsa-bangsa. Belum pernah dengar siapapun. Ini mesti datang dari orang Yahudi. Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa betul bahwa Tuhan itu memasang bangsa Yahudi, bangsa Israel itu sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Jadi hal seperti ini tuh munculnya tetap dari mereka. Dan karena itu segala ajaran apapun juga yang sangat fundamental, kita mesti cek sama bangsa yang memang Tuhan perkenan untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan terang menjadi bangsa-bangsa itu tentu saja bagi kita itu melalui Yesua juga ya, pasti. Tetapi kita bisa melihat bahwa ada peran-peran dalam menafsir, dalam memberikan pengajaran, itu memang orang Yahudi itu memang dapat sesuatu dari Tuhan dan kita mesti respect untuk hal itu. Dan ini salah satunya. Jadi Abraham menjadi bangsa besar hanya setelah ia diciptakan kembali oleh Tuhan. Jadi seakan-akan Tuhan mengatakan begini, ini tertulis dalam Genesis Raba 29 ayat 11, aku akan menjadikan kamu bangsa yang besar hanya setelah aku menciptakan kamu sebagai ciptaan baru, sehingga kamu akan berbuah dan berlipat ganda. Jadi Abraham itu ciptaan baru.
Dan bahkan Berekiah menafsir ya bahwa perubahan Abraham menjadi bangsa yang besar tidak diharuskan oleh tindakan beranak pinak. Karena itu dia waktu itu Tuhan janjikan itu dia belum punya anak. Jadi bukan karena tindakan beranak pinak, dia punya anak dan anaknya anak beranak lagi dan terusnya. Bukan karena itu. Ini pikiran orang Yahudi. Tidak diharuskan dengan tindakan beranak pinak. Itu Berekiah. Nah, seandainya Tuhan hanya ingin membuat Abraham menjadi bangsa besar melalui tingkat kesuburan atau kemampuan menghasilkan keturunan melalui rahim istrinya, maka dia mungkin mengucapkan ungkapan yang lain dari yang sudah tertulis di dalam Kejadian 12 ayat 2. Nah, jadi bagi Berekiah, Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan membuatmu, itu diartikan, dipahami oleh Berekiah sebagai pemenuhan janji akan terjadi melalui kelahiran kembali secara rohani Abraham, yaitu melalui ciptaan baru. Nah, waktu kita dengar seperti ini, sebagai Kristen bangsa-bangsa, orang yang sudah belajar tulisan Rasul Paulus, maka kita langsung ingat, saudara, bahwa ada tulisan Rasul Paulus yang berhubungan dengan ini. Ya. Dan kita banyak, ada beberapa. Bisa 1 Korintus 5 ayat 17, ya itu juga bisa, tetapi saya pakai ayat yang lain. Roma 4 ayat 16 dan 17. Saya baca untuk saudara. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Torah, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Jadi dari sini kita bisa melihat yang hidup dari iman Abraham dan Abraham adalah bapa kita semua. Apa artinya? Ini keturunan dalam arti iman. Keturunan rohani dan bukan keturunan jasmani. Kita bukan keturunan jasmani dari Abraham, tapi kita adalah keturunan rohani dari Abraham. Itu dalam Roma 4 ayat 16, sekarang ayat 17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Elohim yang kepadanya ia percaya, yaitu Elohim yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan firman-Nya apa yang tidak ada, menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ya, jadi itu adalah rancangan dari Bapa Surgawi. Jadi bagi Paulus yang menulis 2 ayat tadi, kisah perubahan Abraham, maksud saya Abraham menjadi Abraham, merupakan prototipe penting dari keselamatan melalui iman. Ya, jadi contohnya itu di Abraham, yang adalah tokoh, menurut bahasanya ini yang umum adalah tokoh perjanjian lama. Jadi kita dalam iman Abraham, ya seperti yang diajarkan dalam Torah, dan dipahami oleh Rasul Paulus, Paulus itu menemukan model bagi iman orang percaya non-Yahudi itu pada Abraham. Karena dia waktu dia menjadi percaya pun dia tadinya dari penyembah berhala. Dia bukan Jewish dalam arti udah dapat Torah dan sebagainya. Baru belakangan Tuhan kasih secara lisan juga prinsip-prinsip pengajaran yang sama seperti Torah Mose yang tertulis. Tapi sebelumnya dia tidak tahu. Dia ada di lingkungan penyembah berhala. Tapi dia itu dijadikan baru. Ya, dia dengan keterbukaan, kekaguman dan mulai masuk dalam iman, Tuhan membuat dia menjadi baru. Dan ini ciptaan baru itu yang menjadi prinsip. Nah, ini ditekankan di dalam Galatia 6 ayat 15 ya oleh Rasul Paulus, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, dia bilang gitu. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Mengapa dia katakan tidak bersunat bersunat tidak bersunat tidak ada artinya? Karena kalau cuma sunat secara fisik saja memang tidak ada artinya. Ya, barangkali ada artinya sedikit untuk kesehatan, tetapi bukan maksudnya dalam arti rohani. Dalam Torah juga dikatakan bahwa Israel bukan saja disunat jasmani, tetapi juga disunat hati.
Dan itu ditekankan. Dan ini tidak pernah disampaikan oleh lingkungan Kristen. Bangsa-bangsa. Gereja maksud saya. Pada umumnya ya. Jadi hanya menekankan seakan-akan Torah itu mengajarkan sunat jasmani. Betul. Tetapi kurang. Ada juga dia mengajarkan sunat rohani. Dan lebih dari satu ayat. Nanti kita sampai di kitab ulangan kita bisa membaca ayat-ayat itu. Jadi kita bisa melihat melalui iman itu Abraham menjadi ciptaan baru secara rohani. Dan karena itu dalam Roma 4 ayat 11 ya, Rasul Paulus ini rasul kepada bangsa-bangsa yang mengatakan Abraham adalah bapa dari semua orang percaya. Itu Roma 4 ayat 11. Nah, saudara, jadi kita bisa melihat bahwa ini semua menunjukkan bahwa keselamatan artinya melihat olam haba, melihat rancangan berkat atau damai sejahtera, ya keselamatan dari Tuhan, ada kerajaan Tuhan, itu sudah berlaku dari kitab Kejadian, dari Abraham, ya, dan bukan baru nanti di Injil Yohanes, bukan itu. Sama sekali bukan itu, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu, yang tidak berubah, yang konsisten, dan dia mempunyai rancangan keselamatan dari awal sampai dengan akhirnya dia sudah melakukan itu. Nah, ada satu hal yang ini kita coba lihat di sini ya, bahwa dari mana dia bisa tahu. Nah, saya akan kasih gambaran begini. Setiap zaman dari awal, dari Kejadian sampai kitab suci selesai ditulis, maka selalu Tuhan memberikan gambaran kepada setiap generasi itu tentang Mesias. Kepada Abraham, ya, gambaran tentang Mesias yang sangat jelas itu waktu dia mengorbankan Ishak sebagai korban bakaran. Itu Kejadian 22. Kemudian kepada Ishak, ya, dia Ishak merupakan gambaran dari Yesua itu sendiri, karena dia menyerahkan hidupnya dan dia tidak lari, dan Yesua juga menyerahkan hidupnya untuk disalibkan. Dan kemudian kepada Abraham juga ada domba jantan, gambaran domba jantan yang disembelih menggantikan Ishak. Itu adalah gambaran tentang Yesua yang dipaku di kayu salib. Jadi Abraham sudah lihat, sebetulnya Abraham lihat Yesua yang disalib. Itu artinya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa cara kita membaca Torah harus dibuka lebih luas, lebih lebar. Kita baca itu seperti cuma ceritaan yang begitu ya, cuma domba di sana. Tapi itu sebetulnya gambaran rohani dan itu dipahami oleh Abraham. Dan karena itu Yesus mengatakan, Abraham melihat hari-hariku, hari-harinya Yesus apa? Termasuk penyalipannya. Dan ia bersuka cita. Nah, jadi pemahaman seperti itu sayang sekali tidak ada pada umumnya di gereja-gereja. Dan ini yang kita harus bukakan, bahwa Abraham sudah lihat itu, Ishak juga melihat itu, dan Yakov juga melihat itu. Dan karena itu kita bisa tahu bahwa mereka semua adalah orang-orang yang mendapatkan keselamatan dengan beriman. Walaupun belum tahu bahwa Yesua, namanya Yesua, kalau kita katakan dia lahir di Bethlehem, namanya Yesua, barangkali belum begitu. Tetapi dia sudah beriman kepada tokoh yang sama. Sama juga dengan saudara dan saya. Apakah saudara melihat Yesua itu tersalib di atas kayu salib secara harfiah? Pertanyaannya itu kepada kita semua. Kan tidak pernah. Loh, kenapa saudara percaya? Karena kita baca dari kitab suci bahwa itu ada kitab sejarah, ya, dan itu benar. Dan lalu kemudian setelah kita baca kitab suci kita beriman, dan itulah imannya itu, kita diselamatkan melalui iman. Sama Abraham, dia belum lihat Yesua mati di atas kayu salib ribuan tahun sebelumnya. Tapi dia sudah dapat pengertian itu, mendapatkan gambaran itu. Dia bisa mendapatkan vision. Dan dia percaya, dan dia selamat. Kita sebaliknya, kita udah lewat peristiwa itu, tetapi toh kita belum lihat itu.
Sehingga melalui iman yang sama seperti Abraham, kita juga diselamatkan. Jadi sama. Prinsipnya diselamatkan oleh anugerah melalui iman, itu tetap dari dulu sampai sekarang. Ya, ini udah waktunya ya. Tapi saya masih merasa sayang ada satu bagian ya yang saya ingin sampaikan pada saudara. Itu sebetulnya apa yang tadi baru sampaikan, kalau mau didiskusikan itu dihubungkan dengan Yohanes pasal 3, Nikodemus itu juga bisa ya. Tetapi sebetulnya begini, kalau saya mau kasih keterangan singkat, pada abad pertama pengertian lahir baru itu mempunyai beberapa arti di lingkungan orang Yahudi, dan umumnya pengertian yang populer adalah perubahan status. Perubahan status. Misalnya, seorang yang tadinya dari bangsa-bangsa, dia mau percaya kepada Adonai Elohim, lalu dia menjadi Yahudi. Lalu pakai proselit, lalu statusnya berubah. Nah, itu lahir baru katanya. Dan itu betul, istilahnya itu lahir baru di lingkungan orang Yahudi. Jadi dia seperti lahir kembali, ya bahasanya begitu. Seperti lahir kembali. Waktu dia sudah mikveh, dia naik dari air, maka dia seperti lahir kembali. Itu bahasanya begitu. Jadi waktu Yesua memakai itu lalu agak mirip begitu ya. Nah, karena si Nikodemus ini seorang rabi Sanhedrin, maka dia ngertinya itu pengertian yang umum, yang populer pada saat itu. Dan ketika Yesua memakai itu dihubungkan dengan kerajaan surga, itu bersifat figuratif, maka dia seperti belum tahu ini persisnya mau kemana gitu. Lalu dia bertanya. Nah, jadi istilah lahir baru atau lahir dari atas itu di beberapa orang yang saya pernah dengar dan diskusi, dia mengatakan begini, istilah lahir baru itu hanya ada di perjanjian baru, tidak ada di perjanjian lama. Dan menurut Yesua, orang bisa masuk ke dalam kerajaan surga itu hanya dengan lahir baru. Dan istilah itu tidak ada di perjanjian lama. Kalau begitu, semua orang di perjanjian lama, sip, habis, tidak ada yang masuk kerajaan surga. Logikanya gampang begitu ya. Bagi saya ini logika begini nih, logika linier yang belum melihat sistem, belum melihat keseluruhan ya. Jadi cuma melihat satu jalur, dia nggak tahu ada jalur lain, atau jalur lain, oh, belum tahu dia. Nah, sekarang begini saudara ya, saya mau beritahu bahwa segala sesuatu, istilah-istilah yang dalam Injil, itu kalaupun dia tidak ada mungkin dia tidak ada di Tanakh, itu sebetulnya ditulis ada di dalam perjanjian baru, dalam Injil, karena itu adalah bagian dari Judaism abad pertama. Nah, di sini yang kebanyakan orang Kristen bangsa-bangsa miss di sini. Dia pikir itu mesti datang dari Tanakh. Oh tidak, karena Injil itu mencatat peristiwa dalam Judaism abad pertama. Jadi istilah, misalnya saya kasih contoh. Misalnya, Bartimius bilang begini, buta dia. Hei anak David, selamatkanlah aku. Ya, begitu ya, dia bilang begitu. Dari mana dia bisa dapat dia buta? Dia tahu ada namanya anak David, Ben David. Itu artinya Masiah Ben David. Itu waktu dia sebut anak David, padahal Davidnya udah mati. Itu artinya bahwa ini dia percaya bahwa ini Mesias. Dari mana kita bisa tahu? Belajar Judaism abad pertama, kita bisa tahu bahwa dalam Judaism abad pertama dikenal Mesias Ben Yosef dan Mesias Ben David. Lalu pencatat Injil, penulis Injil mencatat istilah yang dipakai pada abad pertama, dia masukin ke Injil. Dan lalu dari mana istilah Ben David? Mesias Ben David adalah pemahaman bahwa Mesias itu memerintah. Itu artinya Mesias Ben David. Sementara Mesias yang menderita dikasih istilah Masiah Ben Yosef. Dua istilah ini tidak ada di dalam Tanakh. Tetapi itu berasal dari Tanakh dengan istilah yang dirakit oleh para rabi untuk memudahkan dalam pengajaran. Dan bagi saya no problem itu.
Nah, jadi kita bisa melihat bahwa istilah itu saja tidak ada persisnya seperti itu di Tanakh, tetapi itu ada di Yudaisme abad pertama dan dicatat oleh Injil. Jadi Injil mencatat bahwa memang ada sesuatu di dalam pengajaran lingkungan Yahudi abad pertama. Dengan cara yang sama, istilah lahir kembali itu tidak ada di dalam Tanakh, persis istilahnya begitu, tetapi itu adalah istilah yang ada di dalam Judaisme abad pertama, dan Yesus memakai istilah itu dengan satu bentuk pengertian bahwa dia katakan lahir dari atas. Dia tidak mengatakan lahir kembali, itu bukan itu persisnya, lahir dari atas. Persisnya itu harusnya lahir dari atas. Mana itu ya? Bentar ya. Lahir dari atas itu ada saya mana dicatatnya. Itu datang dari satu istilah, sebetulnya itu karena dari istilah Greka tertentu ya. Mana ini saya belum dapat di sini. Yang punya dua arti. Oke, ini bahwa istilah Yunani yang dipakai di situ punya dua arti. Yang satu itu kembali, ya diulang, ya kembali, atau juga dari atas. Tapi kemudian penerjemah ke bahasa Inggris memakai yang lahir kembali, ya. Jadi karena itu seakan-akan istilah itu yang terus dipakai sebagai pakem. Oh ini dia. Perkataannya Yunani di situ anoten, diterjemahkan sebagai kembali dalam frasa dilahirkan kembali. Tetapi kata Yunani anoten juga dapat berarti dari atas, ya, dari atas. Jadi lahir dari atas, bisa begitu. Dan saya merasa yang lebih tepat, ya, pengertiannya lahir dari atas. Karena Yesus mengatakan yang lahir dari roh itu roh. Jadi mestinya lahir dari atas. Jadi kita dilahirkan dari roh Tuhan. Ya, jadi kita melihat bahwa itu adalah tentang kelahiran baru. Dan setelah dia dilahirkan kembali, Abraham itu membuat orang lain lahir. Nah ini yang barangkali sebagai bagian terakhir. Setelah Abraham dilahirkan kembali, dia nggak sendirian. Oh, aku udah lahir baru, udah hebat. Nggak gitu. Dia buat orang lahir dari atas. Lahir lagi. Dia membuat orang lain itu lahir. Nah, dari mana kita bisa dapat hal ini? Kita bisa lihat ini di Kejadian 12 ayat 5, Saudara. Ya. Kejadian 12 ayat 5 bilang begini, Abram mengambil Sarai istrinya dan Lot saudaranya dan semua harta benda mereka yang telah mereka kumpulkan dan jiwa-jiwa yang mereka peroleh. Nah, di Haran. Nah, perkataan mereka peroleh itu bahasa Ibrania asuh. Asuh ya, ditulis ini asuh. Asuh Pak, A-S-U-H. Atau yang artinya di ayat yang lain diterjemahkan aku membuat. Bahwa yang mereka buat, jadi sebetulnya dalam bahasa Ibrani diartikan dan jiwa-jiwa yang mereka buat di Haran dan mereka pergi ke tanah Kanaan dan ke tanah Kanaan mereka datang. Jadi Abraham ya. Abraham itu dia pergi ke tanah Kanaan bukan saja dengan istrinya dan Lot dan anak-anaknya, ya. Kemudian Lot itu tersandung di Sodom Gomora. Tapi dia datang ke Kanaan itu dengan jiwa-jiwa yang mereka buat di Haran. Kok bisa membuat jiwa-jiwa? Nah, ini lalu perlu penjelasan kalau mau diterjemahkan literal seperti itu. Ternyata jiwa-jiwa tersebut, ya, itu pengertian. Oke, ini pengertian ya. Ini tafsir ya. Jiwa-jiwa yang mereka dapat di Haran itu biasanya kalau kita baca dengan pikiran yang umum banget, itu artinya begini. Mereka mengumpulkan budak-budak dan pelayan di Haran, kemudian mereka bawa ke Kanaan. Oke, bisa begitu. Ya, ayat itu jalan. Bisa. Tetapi kalau kita bisa melihat bahwa Abraham itu adalah seorang zealous dengan imannya. Dia udah nggak percaya sama berhala dan semua orang dalam rumahnya itu semuanya mesti mempunyai kepercayaan yang sama dengan dia. Maka kita mesti melihat bahwa
jiwa-jiwa tersebut mengacu kepada pria-pria dan wanita-wanita penyembah berhala yang dibawa oleh Abraham dan istrinya kepada Tuhan yang benar, yaitu Adonai Elohim. Itu artinya apa? Abraham itu setelah dia dilahirkan dari atas, dari Tuhan, dan namanya diubah, dia buat proses yang sama kepada orang lain. Ini artinya Abraham adalah misionaris pertama. Orang yang menyebarkan pengajarannya, sehingga orang yang menerima pengajaran itu berpindah keyakinan, convert, jadi proselit ya kepada Tuhan yang hidup di Haran. Jadi kita bisa melihat bahwa Abraham itu dia bukan hanya diubah untuk dirinya sendiri, tapi Abraham diubah untuk orang lain. Dia diberkati untuk memberkati orang lain, dia diperbaharui, diciptakan baru untuk membuat orang lain juga menjadi ciptaan baru. Dan ini menjadi tantangan bagi kita semua. Ini saatnya Indonesia memerlukan orang-orang seperti itu supaya pengajaran dari Sion dan firman Tuhan dari Yerusalem terus berkembang di negeri ini. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa pakai perkataan di sana ya ini bahwa Abraham mengubah keyakinan kaum laki-laki, sementara Sarah mengubah keyakinan kaum perempuan. Jadi mereka berdua mempunyai urusannya masing-masing. Jadi enggak Abraham bicara kepada campuran antara laki-laki dan wanita pada zaman itu. Enggak. Jadi Abraham kepada laki-laki dan Sarah kepada kaum perempuan. Jadi mereka mempunyai pelayanan masing-masing. Nah ini juga satu hal yang penting ini saudara ya. Bahwa dengan ini dari Torah dengan melihat bentuk jamak. Kata kerja asu di sana memakai bentuk jamak. Yang artinya Abraham bekerja terpisah dari Sarah. Tapi dua-duanya mempunyai pemahaman yang sama untuk membawa orang-orang itu kepada Tuhan yang hidup. Jadi banyak hal yang kita bisa lihat di sini. Yang pertama, kaum wanita mempunyai pelayanan. Berhak mempunyai pelayanan di dalam komunitas umat Tuhan. Bukan hanya pria. Yang kedua, Abraham berurusan sama laki-laki dan Sarah dengan perempuan. Enggak dicampur bahwa nanti yang perempuan datang ke Abraham, enggak. Atau yang laki-laki datang ke Sarah, enggak begitu. Jadi ini juga menjadi disiplin pelayanan, bahwa kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal pribadi, seseorang anggota jemaat datang kepada, kalau dia laki-laki datang kepada penatua laki-laki, bukan kepada penatua perempuan. Kalau dia perempuan, maka datangnya kepada penatua perempuan, dan bukan dia perempuan, anggota jemaat, dia datang kepada penatua laki-laki. Bukan seperti itu. Ini datang dari Torah, ini dari grammarnya. Itu ada di sini gitu ya. Jadi kita bisa lihat ya bahwa dengan begitu ada tertib pelayanan. Jangan di-cross begitu lalu kemudian terjadi sesuatu yang kurang enak didengar. Nah, kita mesti jaga itu. Dan itu datang dari Torah. Dalam grammar ini karena lihat grammarnya baru bisa kelihatan seperti itu. Ya, jadi saudara, kita bisa melihat di sini bahwa Abraham itu dengan perjanjian dia menjadi bangsa yang besar, itu dia dilahirkan kembali, dia dilahirkan dari atas, dan bukan hanya itu, dia juga membuat orang lain juga menjadi lahir kembali. Dan ini biar menjadi satu dorongan bagi kita, ya, bahwa kita juga harus melakukan yang sama. Amin, saudara. Ya, kita melakukan yang sama. Biarlah kehidupan kita itu bisa dilipat gandakan menjadi membuat orang-orang dilahirkan kembali, membuat orang itu mengenal Mesias Yeshua dan menjadi dewasa dalam iman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk anugerah Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan orang-orang yang Tuhan panggil seperti Abraham ya Tuhan. Yang diuji tetapi menunjukkan kemurnian imannya melalui kesetiaan kepada Tuhan, melalui pengorbanan, bersedia melepaskan semua yang lama, bersedia meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, untuk berjalan menuju kehendak Tuhan, untuk mengikuti perintah-perintah Tuhan.
Ajar kami menjadi umat seperti itu, supaya kami dengan kekaguman akan Tuhan, supaya kami dengan emunah kepada Tuhan, kami terus didewasakan di dalam iman, supaya dengan kedewasaan itu kami juga boleh berbagi kebenaran firman Tuhan kepada banyak orang, dan orang-orang itu juga boleh mendapatkan keselamatan, boleh mendapatkan kedewasaan iman melalui kesaksian kami. Terima kasih Bapak, terpujilah nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang diganggu, yang diuji dan kemudian mendapatkan kesulitan untuk mempertahankan imannya. Kami mohon Tuhan menjamah mereka, supaya mereka boleh diingatkan akan Abraham dan mereka boleh terus ada memegang kemurnian iman mereka, sekalipun di negeri multi agama ini. Masyarakat majemuk dengan segala bentuk kepercayaan, kami mohon Tuhan jaga umat-Mu ya Tuhan, sampai Mesias datang kedua kalinya. Kami semua sampai pada akhirnya, dan supaya kami boleh berjumpa dengan Mesias dan selalu bersamanya bagi kemuliaan Bapa di surga. Haleluya, terima kasih Bapa, dalam nama Mesias Yesua kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.